Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk duduk bersama mempelajari agama Islam dengan sumber Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita ini hidup, suatu saat pasti akan meninggal. Kita akan pergi meninggalkan dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana tatkala kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberdirikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanya. Maka pertanyaannya adalah, apa bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Guru kita yang tercinta Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala sudah pergi meninggalkan kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau dan dosa-dosa kita semuanya. Kalau kita seandainya tahu tentang hakikat kematian, maka kita sejatinya tidak akan menangisi orang lain. Kita bisa menilai Ustaz Yazid hafizallahu rahimahullah ta'ala secara zahirnya, bagaimana beliau termasuk orang yang alim, orang yang faham agama, guru dari guru-guru kita. Betapa banyak halangan dakwah beliau, tapi beliau tetap mendakwahkan kepada tauhid dan memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari bahayanya syirik dan bid'ah. Secara zahir kita bisa menilai beliau. Semoga secara batinnya, secara hati Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Betapa banyak tulisan-tulisan yang beliau tinggalkan, itu semuanya akan membantu beliau di alam barzakh kelak, di alam barzakh. Banyak amalan-amalan jariah beliau, zikir pagi dan petang yang kita baca insyaallah mengalir kepada beliau, dan amalan-amalan yang lainnya. Dan beliau meninggalkan begitu banyak murid di negara kita yang tercinta ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita tetap menuntut ilmu. Meninggalnya guru kita bukan berarti kita lemah, kita berhenti menuntut ilmu, tidak. Bahkan kita tetap melanjutkan dakwah yang disampaikan oleh ustadz kita. Kita lanjutkan perjuangan dakwah beliau, mengajak manusia kepada tauhid dan memberikan peringatan umat manusia dari bahayanya syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya. Kita akan lanjutkan kajian kita insyaallah taala tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala, yang berjudul 10 kaidah dalam menyucikan jiwa. 10 kaidah dalam menyucikan jiwa. Kitabnya tipis. Kalau kita cek di YouTube itu ada, tidak sampai 1 jam durasinya. Tentunya berbahasa Arab.
Dan ana juga pernah melihat materi ini juga pernah beliau sampaikan Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala di Pekanbaru yang diterjemahkan oleh Ustadz Firanda radhiyallahu taala. Maka insyaallah kita akan baca kitabnya. Nah, ini direkam. Nanti kalau ada yang luput, nah insyaallah akan diupload di media sosial, di Facebook ataupun di YouTube insyaallah. Jadi kalau ada yang kurang paham atau yang ketinggalan, kalau pengen nulis poin-poin penting maka bisa dicek nanti insyaallah. Muqaddimah, ada PDF-nya tapi bahasa Arab, sudah di-share Pak? Sudah, bahasa Arab. Nah, jadi kalau PDF-nya bahasa Arab berarti kita dituntut untuk paham bahasa Arab. Muqaddimah. Syekh mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin abdillahil hadi al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Ini muqaddimah. Di sini beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, "Fan-nafsul lati baina jambail insan." Maka jiwa yang berada di antara lambung manusia, artinya jiwa yang ada dalam tubuh kita. Amruha azim, perkaranya sangat agung sekali, perkaranya sangat besar. Kita sering berbicara mungkin tentang fisik kita. Fisik kalau luka bisa diobati. Tapi kalau hati itu obatnya tidak sama dengan obat fisik. Kalau hati obatnya yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan beristighfar dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'nuha kabirun, dan urusannya sangat besar. Kabir, besar kata Syekh di sini. Enggak kecil tapi besar. Faqad aqsamallahu fi surati syamsi 'ala nafsil mufliha wa ghairal muflihati. Allah Subhanahu wa taala bersumpah menyebutkan di dalam surat Asy-Syams wa syamsi wa duhaha, insyaallah akan kita baca tentang jiwa yang beruntung dan jiwa yang tidak beruntung. Jiwa yang beruntung dengan jiwa yang tidak beruntung. Itu disebutkan di dalam surat Asy-Syams. Terkadang kita sering mendengar surat Asy-Syams. Makanya juga di antara sunnah Imam Maghrib, nah ini diantara sunnah bukan wajib, imam membaca Qisarul Mufassal, ayat-ayat yang pendek-pendek dari Juz Ammah, Ad-Duha sampai An-Nas, itu di waktu Maghrib. 99% Juz Ammah itu turunnya di Makkah. Di dalam Juz Ammah menyebutkan bagaimana dakwah Nabi SAW. Maka oleh karenanya usahakan Juz Ammah itu kita tahu artinya. Kalau nggak hafal kita tahu artinya. Kita mungkin tidak memiliki hafalan, tapi coba buka tadi imam baca apa. Nah buka, dilihat artinya. Kalau kita bisa bahasa Arab, nah sekarang pun ada tafsir-tafsir yang diterjemahkan. Tapi tentunya kita tidak mencukupkan dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya demikian. Tidak mencukupkan diri dengan bahasa Indonesia. Kalau kita paham bahasa Arab, kita gandengkan yang terjemahan dengan yang bahasa Arab, terkadang itu ada tulisan-tulisan yang dihapus atau 3 ayat dijadikan 1 ayat saja. Nah, itu diringkas sebagian oleh penulisnya. Nah, Allah menyebutkan demikian. Bi'adadin min makhluqatihil kibar ad-dalati 'ala izamatihi subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, Allah bersumpah dengan berbagai macam bentuk makhluk yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syams. Allah menyebutkan. Tujuannya apa?
menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams tentang jiwa yang beruntung dan jiwa yang tidak beruntung. Jiwa yang beruntung dengan jiwa yang tidak beruntung. Jumlahnya sangat banyak. Bahkan Allah bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada Al-Qur'an boleh cek Al-Qur'an terjemahannya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari, syamsun matahari. Wa duhaha, dan cahayanya di pagi hari. Wasyamsi wa duhaha. Berarti syamsun itu muannas atau mudzakkar? Syamsun muannas. Kenapa muannas? Kan nggak ada tamar butonya. Nah, kalau saburotun papan tulis ada tamar butonya. Nah, syamsun, asyamsiyah. Nah, benda yang satu itu muannas. Nah, matahari kan satu. Nah, nggak ada matahari dua. Nah, maka dinamakan dengan muannas. Al-qamar, nah, itu muannas. Kemudian Allah sebutkan wal qamari idza talaha. Nah, Allah pakai domir muannas ha. Kalau muzakkar pakai hu. Nah, Allah menyebutkan dan demi bulan apabila mengiringi matahari. Nah, jadi ada siang, ada malam. Ini Allah sebutkan. Kemudian Allah di ayat yang ketiga berfirman wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, jallaha, menampakkannya. Nah, siang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah siang walaili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupi siang. Dan demi malam apabila menutupi siang. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit wa ma banaha, dan apa-apa yang dibangun dengannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta penghamparannya. Bumi itu Allah jadikan terhampar. Kemudian Allah mengatakan wa nafsiu wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Jiwa itu diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin bertahun-tahun kita dengarkan ayat ini, mungkin baru paham sekarang. Nah, maka kita diminta untuk memahami Al-Qur'anul Karim, minimal baca artinya. Kemudian Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah berikan ilham, fa'alhamaha, Allah berikan ilham atau taufik kepada jiwa itu, ada yang di jalan keburukan dan ada di jalan ketakwaan. Nah, jadi Allah berikan taufik kepada jiwa ini, loh ada jalan buruk dan ada jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung jiwa yang disucikan. Beruntung jiwa yang disucikan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah jiwa yang dikotori, atau jiwa yang mengotorinya. Ini di dalam surah Asy-Syams ayat 1 sampai 9. Nah, kemudian berikutnya qauluhu azza wa jalla, ucapan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Nah, ini syahidnya di sini. Poin pentingnya di sini. Allah mengatakan sungguh beruntung siapa yang mensucikan jiwanya. Orang yang mensucikan jiwanya beruntung. Nah, apa artinya zakkaha? Zakkaha di sini artinya adalah asluz zakah. Asal kata zakah, zakatun, itu asalnya adalah
az-ziyadatu fil khair, bertambah dalam kebaikan. Itu artinya zakah, atau disucikan, suci, zakah. Makanya kenapa kita itu ada zakatul fitr, ada zakatul mal, itu tujuannya adalah mensucikan, yaitu bertambah kebaikan. Harta kita bertambah, kemudian kita keluarkan harta kita, itu bukan kezaliman dari Allah, bukan, tapi itu menambah kebaikan. Harta kita banyak, kita keluarkan untuk zakat, bertambah kebaikannya. Nah, adapun makna di ayat Asy-Syams tadi, di surah Asy-Syams tadi, apa artinya zakah? Artinya adalah anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi, barang siapa yang bersegera, bersegera, cepat-cepat dia untuk mensucikan jiwanya. Siapa yang cepat-cepat pergi untuk mensucikan jiwanya, bersegera dia mensucikan jiwanya. Wa islahiha, dan bersegera untuk memperbaiki jiwanya. Cepat-cepat perbaiki jiwanya, kemudian bersegera untuk memperbaiki jiwanya, mensucikan jiwanya. Wa sumuwiha bil iktisari minat ta'at, dan memuliakan dirinya dengan apa? Kadang jiwa kita ini sakit. Nah, bagaimana cara kita memuliakannya, mensucikannya? Yaitu dengan cara memperbanyak ketaatan. Dengan memperbanyak ketaatan, wal khairat, dan memperbanyak kebaikan. Terkadang hati kita itu, di dalam kitab Syekh Abdul Razak yang lainnya juga disebutkan, kadang tiba-tiba hati kita itu sesak. Ka'annahu yas'adu fis sama', seakan-akan hati kita itu pengen terbang ke langit, sesak, enggak tahu kenapa. Nah, rumah tangga aman-aman saja, pekerjaan lancar, bahkan rezeki banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita itu sempit, sesak. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah maksiat dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Syekh mengatakan di sini, orang yang bersegera untuk memperbaiki jiwanya, jiwa yang sudah kotor, jiwa yang sudah mulai dititi oleh noda-noda. Nah, maka bagaimana cara memperbaikinya? Dengan ketaatan dan melakukan kebaikan. Wal ibtiadi 'anis syurur wa sayyi'at. Nah, kalau yang kita lakukan apa? Tadi ketaatan dan kebaikan. Apapun bentuk ketaatannya, apapun bentuk kebaikannya dilakukan. Kemudian konsekuensinya kita harus menjauhi keburukan. Kita harus menjauhi keburukan. Tidak boleh kita mencampurkan yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil. Kebaikan dilakukan, keburukan juga dilakukan. Itu campur adukan, enggak boleh. Maka kita melakukan ketaatan, kita melakukan kebaikan, kemudian konsekuensinya kita harus menjauhi keburukan. Sehingga dengan hal demikian tahaqqaqa falahuhu, terrealisasilah, terciptalah keberuntungannya, kebahagiaannya itu akan tahaqqaqa, terrealisasikan. Nah, tahaqqaqa falahuhu, terciptalah keberuntungannya. Nah, ini tentang jiwa yang disucikan. Nah, Allah menyebutkan dua di situ tadi. Nah, yang diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam makhluk. Nah, jiwa yang disucikan tadi itu dilakukan ketaatan, kemudian dijauhi keburukan. Kemudian Allah sebutkan juga jiwa yang kedua, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Sungguh merugi. Nah, apa maksudnya tatsiyah? Dassaha, mengotori. Apa arti kotor di sini? Wa al-ikhfa fal-'asi qad akhfa nafsahul karima bi fi'lil atham. Nah, mengotori di sini bagaimana bentuknya? Yaitu kotor yang tersembunyi, enggak kelihatan.
kalau di baju kita, baju warna putih itu kelihatan. Nah, kelihatan. Atau baju yang agak cerah warnanya, kelihatan. Nah, kecuali baju hitam ya, itu sudah kotor sekali. Maksudnya kalau dibawakan ke hati. Nah, pakai baju hitam. Nah, maka kotor di sini artinya apa? Yaitu kotor yang tersembunyi. Fal'asi. Nah, kenapa kotornya tersembunyi? Karena orang yang bermaksiat dia menyembunyikan jiwanya yang mulia dengan melakukan ketaatan. Nah, jiwanya itu disembunyikan jiwanya, kemudian dia kotori dengan melakukan dosa, melakukan kejahatan. Itu disembunyikan. Yang namanya orang bermaksiat, dia pasti sembunyi. Maka oleh karenanya bid'ah lebih dicintai oleh syaitan daripada kemaksiatan. Kalau orang bermaksiat dia yakin, oh ini dosa. Kalau dilihat istri saya maluin. Kalau dilihat kawan saya malu. Sama anak saya malu. Nah, pelaku maksiat paham dia, oh ini dosa. Gak ada orang berzina di tengah jalan, gak ada. Nah, gak ada orang ngisap-ngisap yang haram di tengah jalan, gak ada. Pasti sembunyi-sembunyi. Atau di tengah ramai pun itu di teman-teman di lingkungan mereka saja. Adapun di tempat orang lain, depan saudaranya, depan ayahnya, nggak berani. Maka di sini Syekh menyebutkan karena orang yang bermaksiat menyembunyikan jiwanya, lalu dia mengotori jiwanya dengan melakukan keburukan. Nah, ini pelaku maksiat. Adapun orang yang berbuat bid'ah, melakukan amalan bid'ah, mereka itu meyakini apa yang mereka kerjakan adalah ibadah. Itulah kenapa syaitan suka orang berbuat bid'ah. Nah, itu. Makanya pelaku bid'ah itu sulit bertaubat karena amalan yang dia kerjakan dia meyakini ini amalan. Ini amalan. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam terkala ditanya oleh Ibrahim, qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha aakifun. Ibrahim bertanya kepada ayahnya, kepada bapaknya, kepada kaumnya. Dia bertanya, patung-patung apa ini, kata Nabi Ibrahim? Kenapa kalian beriktikaf keliling-keliling di situ, beribadah? Kaum Nabi Ibrahim mengatakan apa? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati, kata kaum Nabi Ibrahim dan ayahnya. Karena ayah Ibrahim profesinya mengukir patung, memahat patung untuk disembah. Maka mereka mengatakan, kami dapati orang tua kami dari dulu melakukan demikian, beribadah kepada patung-patung ini. Nah, mereka meyakini ini ibadah. Di mana mereka dapati dari orang tua dahulu. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalau begitu kata Nabi Ibrahim, kalian dan ayah-ayah kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Akhir ceritanya agak panjang, 1 halaman lebih ceritanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu akhir mainnya nanti apa? Nabi Ibrahim dibakar. Nah, kita tahu ceritanya semua. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata kaum Nabi Ibrahim, bakar Ibrahim, bakar. Nah, tolong Tuhan-Tuhan kalian kalau kalian memang beribadah kepada Tuhan-Tuhan kalian. Tapi Allah menjadikan apinya dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka di sini Syekh mengatakan kotor yang dimaksud dalam surah Asy-Syams tadi yaitu kotor yang tersembunyi. Kotor yang tersembunyi. Kemudian wa tamaruha birraja'il wal khasa'is. Kemudian mengubur dirinya dengan hal yang tercela dan dengan perbuatan yang kotor. Rozail jamaknya mufradnya adalah rozilah. Rozilah jamaknya rozail, itu artinya tercela. Nah, jadi orang yang bermaksiat itu apa? Mengubur jiwanya dengan hal yang tercela. Wal khasa'is, dan dengan perbuatan yang kotor. Mufradnya adalah khosis.
wa qama'aha wa ahlakaha bi fi'lil uyub, dan menghancurkan dirinya dan membinasakan dirinya dengan perbuatan yang aib. Maksudnya kalau dilakukan itu adalah aib. Nah, ini tengok si fulan melakukan demikian, enggak malu dia anak itu. Bi fi'lil uyub artinya adalah perbuatan-perbuatan yang aib, yang buruk. Hatta sarat nafsan dani'atan wadi'atan munhattatan, sehingga dirinya menjadi hina. Pelaku maksiat itu dengan kemaksiatan yang senantiasa dia lakukan akhirnya jadi hina. Wadi'atan dan menjadi rendah, munhattatan, dan merendahkan dirinya kepada kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Wastahaqqat bidzalikal khayba wal khusran wa iyadu billah. Nah, kalau seorang hamba bermaksiat, dia selalu melakukan kemaksiatan, apa yang berhak dia dapatkan? Nah, orang yang melakukan kemaksiatan, dia berzina, dia melakukan minum khamar, dia melakukan judi online, na'udzubillahi min dzalik. Nah, lagi marak sekarang judi online. Nah, atau dia cek kodam, kan ada sekarang cek kodam. Nah, bapak kosong. Nah, jangan percaya. Itu kadzab. Nah, orang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun 40 hari sholatnya tidak diterima. Nah, kalau kita tobat, Ustaz, gimana Ustaz? Kita pernah nanya dulu. Penasaran, katanya ada Roro Kidul. Nah, gimana? Kalau kita tobat, hukum tadi batal. Nah, tapi kalau kita nggak tobat, kita tambah lagi sering nanya situ, maka sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelaku kemaksiatan, apa yang berhak dia dapati? Yaitu al-khaybah, kegagalan. Nah, kegagalan ini bisa berdampak kepada akhiratnya. Nah, dengan kemaksiatan mungkin dia jarang sholat, dengan kemaksiatan dia jarang berzikir. Adapun dunianya mungkin untuk tes masuk sesuatu dia gagal, nggak bisa, sebab kemaksiatan. Karena menentukan berhasil atau tidaknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, tidak, salah itu. Nah, hasil itu ditentukan oleh Allah. Ada orang yang larinya cepat, nah, yang menang larinya yang santai-santai saja. Maka hasil itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagi pelaku kemaksiatan, apalagi yang dia dapatkan? Al-khusran, yaitu kerugian. Dia mendapatkan kerugian. Nah, panjang juga mukaddimahnya ini. Nah, kita pelan-pelan, yang penting paham insyaallah. Fan-nufusu syarifatu la tarda minal asya illa bi'a'laha. Jiwa yang mulia. Ini kita berbicara tentang jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia tidak ridho dengan sesuatu kecuali yang menambah kemuliaan jiwa tersebut. Nah, itu jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia itu gak mau maksiat. Walaupun kita manusia biasa, pasti kita akan buat dosa, pasti. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman itu apa? Melakukan dosa. Tapi apa? Kita bersegera, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan santai, kalau urusan taubat itu jangan santai. Maka jiwa yang mulia, kalau dia melakukan dosa, dia bersegera memperbaikinya, dia bertobat. Kalau jiwa yang tidak mulia, jiwa yang diberikan noda di dalam hatinya, maka dia santai. Kecuali kalau dia bertobat, maka noda itu akan dihapuskan. Nah, ini disebut oleh Syekh, jiwa yang mulia dia nggak mau melakukan apapun, tidak mau melakukan apapun kecuali perbuatan yang menambah kemuliaan jiwa tersebut. Nah, ini jiwa yang mulia. Wa afdaliha, dan menambah keutamaan jiwa itu, kemuliaan jiwanya ditambah. Ini jiwa yang mulia. Dia kalau menengok sesuatu, dia pikirkan dulu, ini nambah kemuliaan jiwa saya atau tidak.
ini merusak jiwa saya atau tidak. Nah, itu dia fikirkan sebelum melakukan perbuatan dosa. Wa ahmadiha aqibatan, dan terpuji kesudahan jiwa yang seperti ini, yaitu jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia itu akan terpuji akhirnya nanti, akan terpuji. Ini jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia itu tidak mau melakukan apapun kecuali menambah kemuliaannya, menambah perbuatan ketaatan. Nah, ini jiwa yang mulia. Bagaimana dengan jiwa yang dani'ah? Bagaimana dengan jiwa yang dani'ah? Jiwa yang buruk, jiwa yang hina. Taqumu haulad dana'at. Jiwa yang hina ini dia akan berkeliaran pada hal-hal yang hina saja. Disitulah dia berputar. Kalau enggak maksiat satu, maksiat yang lainnya. Maksiat yang lainnya ke maksiat yang satu lagi. Nah, itulah berputar di situ saja. Nah, wa taqa'u 'alaihi kama yaqa'u dzubab. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini Syekh memberikan contoh yang jelek bagi jiwa yang hina. Syekh mengatakan jiwa yang hina akan menempati tempat yang hina. Jiwa yang hina akan menempati jiwa yang hina. Sebagaimana lalat yang hinggap alal akdar, ditumpukan kotoran. Nah, itu jiwa yang hina seperti itu. Jiwa yang hina itu akan menempati tempat sebagaimana tempat yang kotor dihinggapi lalat, zubab, lalat. Nah, itulah jiwa yang hina, jiwa yang kotor. Tempatnya di situlah. Maka oleh karenanya kita kalau pengen nengok seseorang itu bagaimana jiwanya, tengok kawan akrabnya siapa. Kawan akrabnya siapa. Kalau dia punya sahabat seperti ini yang jelek, itulah dirinya. Tapi jangan langsung memvonis. Kadang ada ustadz lagi ceramah, oh ini temannya ini nih, berarti nggak benar ustadz ini, bukan. Nah, jangan cepat memvonis. Jangan cepat memvonis saudara kita yang lainnya. Ini jiwa yang buruk. Jiwa yang hina itu tempatnya sebagaimana tempat yang dihinggapi oleh lalat. Naudzubillah min dzalik, di atas kotoran. Fa nafsu syarifah al-'aliyah la tarda bi zulmi. Kemudian Syekh kembali membicarakan tentang jiwa yang mulia. Jiwa yang mulia la tarda bi zulmi, tidak ridha dengan perbuatan zalim. Nah, ini kita lihat perlakuan kita kepada saudara kita. Nah, zalim atau tidak? Kalau zalim, nah bisa saja hati kita belum mulia. Kita perhatikan bagaimana kita dengan istri kita. Istri kita lagi sakit tetap maksa bikin rendang hari ini, enggak ada. Zalim enggak? Zalim. Nah, akan diperhatikan. Nah. Wala bil fawahish. Jiwa yang mulia tidak mau dengan perbuatan yang buruk. Fahish, perbuatan yang buruk. Nah, enggak mau dia. Perbuatan-perbuatan yang kotor tidak mau. Wala bis sariqati. Nah, dan jiwa yang mulia enggak mau nyuri, enggak mau maling. Sariqah, maling. Jangankan maling, ghasab saja enggak mau. Maka juga perbuatan ghasab itu hukumnya haram. Ghasab itu apa? Minjam tapi dikembalikan. Minjam tapi dikembalikan. Nah, maka kalau kita pakai sendal saudara kita di masjid, nah, itu ditanya dulu, ini siapa pemiliknya, izin. Nah, jangan asal pakai. Nah, ternyata dia pakai sandal yang bagus, nggak mau kena air, antum pakai wudhu. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini namanya zalim. Nah, maka ditanya, ini sandal siapa, boleh nggak minjam? Kecuali kita tahu, oh ini sandal kawan saya, dia pasti ngizinin, ya sudah pakai saja. Nah, tapi kalau kita kira-kira ini sandalnya bagus, nanti kalau kena air lemnya ngelupas, nah itu bahaya, zalim namanya. Nggak boleh. Ghasab saja nggak boleh, apalagi nyuri. Wal khiyanah, tidak berkhianat, itu jiwa yang mulia. Diberikan amanah, nah itu harus dijaga. Nah, ini ibu-ibu kalau suaranya semakin pelan Pak, nah itu semakin khusyuk itu. Nah,
Kalau cerita itu, apalagi hanya berekspresi saja, nah itu kadang semakin khusyuk obrolan ibu-ibu itu. Nah, kalau sudah semakin kecil volumenya, nah itu jangan diganggu itu lagi sibuk itu. Nah, maka kalau ada amanah, ibu-ibu juga diberikan ini loh, ada cerita seperti ini. Jangan diceritakan kepada suami kita. Nah, demikian juga tidak boleh kalau ada akhwat di belakang mungkin ada yang cantik, lepas cadar, istri ceritakan sama suami, nggak boleh. Nah, itu khianat namanya, nggak boleh. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Mu'in fi Bayani Huquqi Zawjain. Nah, itu bagus kitabnya, ditulis oleh Syekh Ali Farkuz. Itu bagus, tapi bahasa Arab. Nah, untuk para ummahat itu bagus kitabnya. Nah, di situ disebutkan hadis Nabi SAW, tidak boleh seorang wanita menceritakan wanita yang lain kepada orang lain, kepada suaminya, kepada adiknya, nggak boleh. Itu termasuk khianat. Nah, jiwa yang mulia dia nggak mau khianat. Nah, ada yang bercerita, ini tolong dijaga, ini saya ingin curhat sama antum, nah, nggak boleh. Maka diperhatikan masalah khianat ini. Demikian juga berkhianat, ini adalah sifat orang-orang munafik. Tidak tumina khona, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Kemudian li'annaha akbaru min dzalika wa ajal. Nah, li'annaha akbar, karena jiwa itu besar, jiwa itu mulia. Min dzalika, dari hal itu semua. Jiwa itu mulia dibandingkan nyuri, dibandingkan berkhianat, dibandingkan perbuatan buruk, dibandingkan perbuatan yang zalim tadi. Nah, jiwa itu lebih mulia dari itu. Nah, jiwa itu lebih mulia. Wa nafsul mahina. Nah, adapun jiwa yang hina, nah di sini Syekh banyak menggunakan mutaraddifat, nah, yaitu persamaan kata. Nah, persamaan kata. Danina itu hina juga artinya, mahina juga artinya hina. Nah, kemudian Syekh di sini bolak-balik menyebutkan jiwa yang mulia, jiwa yang hina, jiwa yang mulia, jiwa yang hina. Adapun jiwa yang hina, al-haqiratul khasisah. Jiwa yang hina, yang rendah, yang kotor, bil jiddi min dzalik, kebalikan dari yang di atas tadi. Nah, jiwa yang hina kebalikan dari yang di atas. Jiwa yang mulia tadi apa? Tidak ridho kecuali melakukan perbuatan yang menambah kemuliaan jiwa. Nah, adapun jiwa yang hina sebaliknya, ridho, dia mau. Mana sih yang ini yang enggak dilakukan manusia saya ingin lakukan. Nah, mana sekarang yang lagi gaul-gaulnya dia lakukan walaupun itu perbuatan dosa. Nah, buka hijab dia lakukan buka hijab. Nah, naudzubillah min dzalik. Faqulu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Dan setiap jiwa itu mengajak kepada apa yang sesuai dengan jiwa tersebut dan apa yang persis dengan jiwa itu. Nah, kalau jiwa kotor berarti tempatnya kemana? Tempat yang kotor. Kalau jiwa itu malas-malasan sholat, dia akan berlari kepada tempat kemaksiatan. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Maka juga kalau ada yang bisa, atau ibu-ibu ya, yang bisa nanti dijadikan PDF, diketik, insyaallah ada terjemahan dari kitab ini. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Fawaid halaman 178. Itu ada di footnote-nya, di catatan kaki. Nah, kita lanjutkan. Walamma kanat tazkiyatun nafsi bihadhil ahammiyah, dan jika demikian maka mensucikan jiwa begitu pentingnya. Kalau demikian maka menyucikan jiwa itu ternyata penting. Bukan perkara yang sepele tentang jiwa itu. Fisik sehat, fisik kuat, fisik besar, gunung pun didaki, tapi untuk ke masjid mungkin dia mengatakan seakan-akan ada yang menghalanginya, seakan-akan berat ke masjid, itu jiwa tadi yang bermasalah. Nah, jiwa yang bermasalah, bukan fisiknya. Kalau gunung itu berapa tingginya didaki, bahkan yang berapi pun didaki, hebat. Nah, tapi untuk ke masjid 5 langkah dari rumahnya nggak berani. Nah,
nggak mau ke masjid, malu dilihatin orang pakai sarung, pakai peci, malu, pakai jubah, malu. Maka ini jiwa yang tidak suci. Wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi ay yu'na biha inayatan fa'iqatan. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ini wajib bagi orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kita yang hadir di sini insyaallah menginginkan kebaikan. Maka wajib, kata Syekh di sini, bukan sunnah. Bukan sunnah, tapi wajib. Wajib bagi orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya untuk memberikan perhatian yang layak untuk jiwanya. Diberikan perhatian, jangan istri saja yang diperhatikan, jangan anak saja yang diperhatikan, jangan mobil saja, jangan motor, jangan rumah saja. Oh, ini catnya sudah mulai luntur. Pakaian kita sudah mulai lusuh. Jangan. Tapi terkadang wajib tadi. Selalu perhatikan jiwa kita. Perhatikan jiwa kita dengan perhatian yang layak. Wa yujahida nafsahu fi hayatihi ala tahqiqi hadhil ghayah al-hamidah. Kemudian hendaknya seorang muslim itu bersungguh-sungguh untuk jiwanya. Berjihad untuk jiwanya. Di sini disebutkan yujahid, berjihad untuk jiwa kita. Dalam kehidupan kita, untuk jiwa dalam kehidupan kita, untuk merealisasikan tujuan yang mulia. Kalau kita semangat mendekatkan diri kepada Allah, maka tujuan kita adalah menjadikan jiwa kita mulia. Liyufliha fid dunya wa ukhrahu, agar beruntung di dunia dan di akhirat. Wa yan'ama bis sa'adatil haqiqah, dan serta diberikan nikmat berupa kebahagiaan yang sebenarnya. Ini bagi orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia akan merealisasikan dunia akhiratnya. Kalau kita perhatikan fisik, bisa jadi kita akan mendapatkan dunia saja, ukhra kita tidak. Tapi bagaimana kita mendapatkan akhirat dan dunia kita? Apa yang kita dapatkan dunia dan akhirat kita? Yaitu nikmat berupa kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakikiyah, kebahagiaan yang sebenarnya. Sudah azan, Pak? Sudah. Azan dulu, insyaallah kita lanjutkan. حي على الصلاة
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan muqaddimah dari Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala. Beliau melanjutkan, fa inna lin nafsi 'alal muslim haqqan. Maka sesungguhnya setiap jiwa 'alal muslim, orang muslim, ada hak yang harus ditunaikan. Jadi setiap jiwa seorang muslim ada hak yang harus ditunaikan. Ternyata jiwa itu punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wali nafsika 'alaika haqqan," dan bagi jiwamu terhadap dirimu ada hak yang harus ditunaikan. Kata Nabi SAW, dan bagi jiwamu terhadap dirimu ada hak yang harus ditunaikan. Nah, jadi seorang muslim itu ada jiwanya yang pada diri dia harus ditunaikan hak tersebut. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih beliau pada nomor 1968. Nah, maka bagimu ada hak jiwamu yang harus engkau tunaikan. Wa yuqti man yazunnu anna haqqan nafsi yakunu bitasydid 'alaiha. Dan merupakan sebuah kesalahan. Nah, ini ternyata salah. Apa itu salah? Bagi orang yang menyangka bahwasanya hak jiwa dengan keras terhadap jiwa. Nah, dengan keras, dikeraskan. Nah, keras kepada jiwa. Itu salah. Itu merupakan kesalahan. Nah, enggak mau memberikan hak jiwa, tapi malahan keras kepada jiwa. Wa hirmaniha min huquqiha, dan mengharumkan jiwa dari hak-haknya. Mengharumkan jiwa dari hak-haknya. Kama yukhti'u man yazunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid. Sebagaimana juga orang yang salah, dia menyangka hak jiwa itu dengan menyepelekannya. Nah, berarti ini dua kesalahan. Keras kepada jiwa enggak boleh, kemudian menyepelekan jiwa juga enggak boleh. Enggak boleh. Wa ihmali siyasatiha, dan lalai dari aturan jiwa. Jiwa itu ada aturannya. Kemudian dilalaikan saja. Inilah hak jiwa itu. Apa haknya? Diberikan kelalaian. Nah, ini salah, bukan. Wa tarkiha munghamisatan fi syahawatiha wa nahwi dzalik. Dan membiarkan jiwa tenggelam dalam syahwat dan yang semisalnya. Nah, ini enggak boleh. Jadi tidak boleh keras dan tidak boleh disepelekan. Tidak boleh keras dan tidak boleh disepelekan. Wahai hada an takuna tazkiyatun nafsi bimithli dzalik. Maka jauh sekali jiwa akan suci dengan hal yang di atas. Nah, jauh. Dengan keras kepada jiwa, jiwa enggak akan mulia. Dengan menyepelekan jiwa, jiwa enggak akan mulia. Dua-dua ini enggak boleh. Maka oleh karenanya kita ini adalah wasat, pertengahan. Kita itu pertengahan. Enggak boleh keras dan enggak boleh terlalu santai. Wal i'tidal, fala ifrata wala tafrita, tidak melampaui batas dan tidak melalaikannya. Nah, di sini ada yang tertinggal tadi. Bal tazkiyatun nafsi. Nah, karena mensucikan jiwa itu dengan cara menempuh jalan syariat. Kalau kita pengen membuat jiwa kita itu mulia, tempuhlah jalan syariat. Tempuhlah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Enggak boleh keras dan enggak boleh terlalu menyepelekan. Santai sehingga jiwa ini keluar dari koridor aturan agama Islam, enggak boleh. Nah, maka jiwa itu akan mulia dengan cara menempuh jalan syariat. Bitawassut, dengan sewajarnya. Nah, itulah indahnya Islam. Enggak boleh keras dan enggak boleh terlalu santai.
Fala ifrata wala tafrita. Tidak boleh melampaui batas dan tidak melalaikan. Melampaui batas juga enggak boleh, melalaikan juga tidak boleh. Bal biluzumi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi alqawim. Nah, maka dengan cara senantiasa di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjihi alqawim, dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Nah, petunjuk Nabi dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Nah, itu yang harus kita lakukan kepada jiwa kita. Tidak boleh terlalu keras, jangan keras pada jiwa. Maka Nabi SAW mengatakan sa'atan wa sa'atan. Ada waktunya, ada waktunya. Kapan kita fokus itu boleh, kapan kita santai itu boleh juga. Nah, makanya jiwa itu terkadang butuh jalan-jalan, butuh jiwa itu jalan-jalan. Nah, nggak ada yang mampu terus beribadah, nggak ada. Bahkan Nabi SAW menikah. Menikah apa tujuannya? Menikah itu tujuannya adalah bersenang-senang. Nabi SAW menikah. Makanya ada 3 orang yang datang pada Nabi SAW. Yang satu gak pengen nikah, yang satu pengen puasa sepanjang tahun, yang satu pengen sholat malam gak tidur-tidur. Tujuannya apa 3 orang ini? Pengen melampaui ibadah Nabi SAW. Pengen ibadah saja, gak mau mengikuti sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Merasa gak puas. Itu kan Nabi, kita harus banyak dari Nabi. Kurang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, disampaikan oleh istri Nabi SAW, ini loh ada 3 orang yang datang tadi ke rumah, kemudian dia ngomong gini. Maka Nabi SAW temui. Nabi SAW mengatakan, a'antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian yang ngomong demikian. Maka orang ini mengatakan iya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku menikah, aku puasa dan berbuka, aku sholat malam dan tidur. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen jiwa kita mulia, tempuhlah jalan syariat. Jalan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, dan saya akan sebutkan di dalam ringkasan ini 10 kaidah yang penting yang membantu seorang muslim untuk menyucikan jiwanya dan menumbuhkan dirinya. Nah, di sini akan disebutkan. Wa tathhiriha min kulli ma yudannisuha, dan menyucikan jiwa dari setiap yang mengotorinya. Nah, akan disebut oleh Syekh di sini ada 10. Tapi ini sepertinya bulan depan karena kajian kita sebulan sekali. Nah, sabar. Kemudian wayashinuha, dan menodainya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh insyaallah di dalam kitab ini, yaitu 10 kaidah yang penting yang membantu seorang muslim untuk menyucikan jiwanya dan menumbuhkan dirinya dan mensucikan atau membersihkan jiwanya dari setiap yang mengotorinya dan yang menodainya. Kemudian Syekh berdoa di sini, wa as'alullah ta'ala ayyuzakkiya nufusana. Saya memohon kepada Allah agar Allah menyucikan jiwa-jiwa kita dan memperbaiki amalan kita dan membimbing ucapan-ucapan kita, wa yubassirana bil haq, dan menjadikan kita orang yang sabar dengan kebenaran, wa yarzuquna ittiba'ahu, dan memberikan rezeki kepada kita dengan mengikuti Allah Subhanahu wa taala, wa yahdiyana li ahsanil akhlaq, dan semoga Allah memberikan hidayah akhlak yang bagus dan amalan yang bagus kepada kita, dan menjauhkan kita dari keburukan dan dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, dan kita salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau. Nah, maka ini insyaallah yang akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, di sini Syekh menyebutkan ringkas. Di sini Syekh menyebutkan ringkas ada 10 yang akan kita bahas insyaallah taala. Ini juga saya pelajari dari Ustadz Syafiq Najmuddin, bukan Syafiq Riza Basalama. Nah, Ustadz Syafiq Najmuddin. Nah, kita belajar bareng kitab ini, saya baca, kemudian kita memperbaiki bacaan bersama-sama dengan beliau. Tapi beliau sekarang sudah pindah ke Bandung. Nah, Syafiq Najmuddin sudah pindah ke Bandung. Nah, pindah ke Bandung.
Nah, maka iya, Batu Marta, yang di Batu Marta pindah ke Bandung. Makanya kata beliau tanggal 12 nanti ke Bandung. Sekarang tanggal 12, nah, berarti hari ini ke Bandung. Nah, maka ini juga ustadz kita yang banyak bertebaran di tengah-tengah kita, jangan sampai kita tidak mendapatkan manfaat. Nah, kita masih ada Ustadz Said, jangan sampai kita masih nggak paham sholat. Masih ada Ustadz Husain, jangan sampai kita nggak paham bagaimana cara puasa yang benar, bagaimana cara belajar agama yang benar. Nah, jangan sampai nanti mereka pergi, kita masih dalam keadaan tidak tahu apapun. Nah, sebagaimana juga Ustadz Syafiq itu, beliau pintar. Masya Allah, beliau itu bahasanya juga bagus, bahasa Arabnya. Makanya saya sering nanya sama beliau. Nah, alhamdulillah saya pernah belajar sama beliau beberapa kitab, mungkin 10 lebih kurang kitab yang kita pelajari. Karena saya waktu itu bertugas di maktabah atau di perpustakaan pondok. Alhamdulillah kita selesai mempelajari beberapa kitab dengan beliau. Nah, maka ustaz-ustaz yang ada di tengah-tengah kita ditanya apa permasalahan yang belum kita pahami, tanya saja. Nah, kalau Ustaz Said sibuk slow respon, datang pondok, tanya langsung, nggak bayar, gratis soal. Nah, barakallahu fikum jami'an, yang bisa disampaikan, mohon maaf baru bisa dibaca muqaddimah, karena kalau kita baca poin yang pertama mungkin bisa sampai jam 9 atau setengah 9, maka kita lanjutkan di bulan berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.